Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai SketchUp materi yang pertama, yaitu pengenalan dan pembuatan denah sederhana. Untuk materinya, saya membagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah materi tentang membuka SketchUp, yang kedua penggunaan tools rectangle, yang ketiga penggunaan tools dimension, dan yang keempat menyimpan serta mengunduh hasil SketchUp. Nah, di bagian akhir nanti ada satu buah tugas yang harus kalian selesaikan di hari ini juga. Jadi silakan menyaksikan videonya dan juga jangan lupa mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Mari kita mulai. Untuk membuka SketchUp for School, kita bisa menggunakan link edu.sketchup.com/app. Usahakan untuk membuka ini, kalian menggunakan browser Chrome, karena untuk browser Chrome ini sangat mumpuni sekali untuk menggunakan SketchUp for School. Oke. Nah, setelah kalian membuka edu.sketchup.com/app, maka kalian akan diberikan tampilan penuh layar SketchUp. Untuk tampilan yang seperti ini menandakan bahwa kalian sudah pernah membuat dokumen SketchUp sebelumnya, dan ini adalah beberapa dokumen yang telah tersimpan. Nah, kalau misalkan kalian akan membuat dokumen baru atau membuat sketsa yang baru, kalian bisa klik new atau klik tanda panah di sebelah new, kemudian pilih decimal meter. Decimal meter ini fungsinya adalah untuk memberikan gambaran di dalam denah yang akan kita buat, namun dengan satuan meter. Untuk melakukan pengecekan apakah dokumen yang akan kita buat ini sudah bersatuan meter, kalian bisa cek di bagian menu, kemudian Upsetting. Setelah itu, cek di bagian regional dan default template. Nah, apakah di bagian ini sudah tertera decimal meter? Oke. Maka SketchUp for School siap untuk digunakan. Untuk membuat sebuah denah, ada beberapa tools yang akan sering kita gunakan. Salah satunya adalah tools rectangle ini. Oke. Kita gunakan saja tools rectangle yang paling atas. Kemudian taruh rectangle ini di bagian yang kita butuhkan. Misalkan kita taruh dulu seperti ini, ya. Kita bisa melakukan perubahan ukuran dengan cara langsung mengetikkan ukuran yang kita inginkan. Nah, untuk kotak yang saya buat ini ukurannya adalah 3,38 meter kali 5,88 meter. Nah, kalau misalkan mau diganti, kalian tinggal ketik saja ukuran meter yang dibutuhkan. Misalkan yang saya butuhkan adalah 5 meter. Untuk ukuran satunya 6 meter. Misalkan seperti ini. Maka otomatis akan berubah menjadi ukuran yang kita butuhkan. Kemudian, untuk melihat berapakah ukuran dari panjang dan lebar ini, kita bisa menggunakan tape measure, kemudian pilih yang nomor 2, ya. Kita menggunakan yang dimension. Nah. Oke. Kemudian klik endpoint yang kalian butuhkan, klik sisi satunya lagi, tarik sedikit ke atas. Nah, maka akan terlihat bahwa ukuran yang samping sini ini adalah 5 meter. Oke. Sekarang kita cek untuk ukuran yang sisi lainnya. Oke, ternyata sisi yang lain ukurannya adalah 6 meter seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat denah ruangan, ya, denah ruangan jadi hanya kotak-kotak itu saja dulu. Untuk video selanjutnya, kita akan membuat tembok, kemudian kita akan membuat pintu, kita juga bisa membuat jendela, dan lain sebagainya untuk memperindah
dan menampilkan sisi 3 dimensi dari bangunan yang kita buat. Nah, untuk video ini kita cukup sampai membuat denah saja. Nah, untuk membuat sebuah denah, kita bisa menggunakan tools yang sama lagi, yaitu kita menggunakan rectangle. Kemudian misalkan di sini saya membuat sebuah kamar, misalkan kamar dengan ukuran misalnya 2,88 meter kali misalkan 3 meter. Oke. Bentuknya seperti ini. Ini untuk kamar tidur. Oke. Kemudian kita buat lagi di atasnya. Buat lagi ke atas. Misalkan ukurannya adalah berapa ini ya? Ini 2,88 meter kali 2, misalkan 2 meter seperti ini. Nah, ini nantinya akan jadi ruangan untuk keluarga, misalkan ya, untuk berkumpulnya keluarga. Kemudian di sebelah belakang sini saya akan membuat ruangan untuk kamar mandi. Misalkan untuk kamar mandinya sekian. Ini sepertinya masih kurang ini. Kalau misalkan ada garis yang ternyata masih kurang cocok, kalian bisa langsung hapus seperti ini saja. Ini adalah cara yang paling mudah. Kemudian ganti dengan garis yang baru, misalkan di sini. Ini. Setelah itu, biasanya rumah itu akan memiliki kan memiliki bagian depan ya, atau kalau bahasa Jawanya itu teras gitu ya. Oke. Saya tambahkan sedikit seperti ini untuk bagian depannya. Oke. Kemudian nanti kita akan menambahkan di sini untuk ruang tamu dan juga di bagian belakang sini mungkin untuk dapur. Nah, karena ada beberapa garis yang tidak saya butuhkan, maka akan saya hapus seperti ini. Oke, selesai. Untuk denahnya kita buat yang sederhana saja. Kemudian kita juga memerlukan informasi mengenai ukuran kamar ini berapa, kemudian ukuran dari ruang keluarga ini berapa, kamar mandi berapa, dan seterusnya. Caranya hampir sama dengan yang tadi, namun untuk garis yang sudah kita buat, kita hapus saja dulu. Kemudian kita tambahkan dimension lagi. Lihat ukurannya. Oke, ukuran yang pertama 2,50 meter. Ukuran yang kedua, ini untuk ukuran panjang kamar mandinya 2,5 meter. Oh, sebentar. Ini untuk ukuran kamar mandinya 2,5 meter kali berapa ini? Oke, 1,12 meter. Kemudian untuk ruang keluarganya ukurannya 2 meter. Kamar tidurnya ukurannya 2,88 meter. Oke. Sekarang untuk sisi depannya. Bagian depan. Oke, bagian depan 3 meter. Ini untuk bagian terasnya 2 meter. Oke. Kita cek juga untuk bagian samping ini.
5,16 meter, dan terasnya 1,18 meter. Oke, untuk kali ini kita cukup membuat sampai di sini saja ya. Di video selanjutnya kita akan membuat tembok ya, kemudian akan kita tinggikan. Untuk toolsnya nanti akan saya tunjukkan lagi di video selanjutnya. Oke, untuk siswa yang mengikuti pelajaran hari ini, silahkan buat bentuk denah kalian sendiri ya, bebas. Kalian boleh membuat rumah impian kalian dengan ukuran yang bebas juga, boleh berapapun meternya. Kemudian di dalamnya juga boleh, terserah kalian mau ditambahkan apapun boleh. Misalkan kamarnya 15 atau kamar mandinya 7 misalkan. Kemudian ada kolam renangnya, bebas, terserah kalian. Nah, kemudian kalau misalkan kalian sudah membuatnya, silahkan disimpan. Cara menyimpannya adalah kalian bisa klik tulisan yang Yuntai Delete ini ya. Kemudian pilih Google Drive kalian. Pilih Google Drive-nya. Kalau misalkan kalian belum memiliki folder khusus untuk SketchUp, kalian bisa membuatnya dengan cara klik folder ini, new folder, kemudian ketik SketchUp misalkan. SketchUp seperti ini, kemudian create. Karena saya sudah punya, saya cancel saja. Ya. Untuk menyimpannya, kalian bisa klik folder yang kalian sudah buat tadi, kemudian ketikkan namanya. Misalkan di sini namanya adalah denah bla 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 misalkan ya, denah A misalkan. Kemudian kita save. Nah, maka di bagian atas namanya akan berubah menjadi denah A. Untuk mendownload hasil denah yang sudah kalian buat, silakan klik menu, kemudian klik download. Setelah itu kita pilih yang PNG saja. Nah, kalian bisa memilih view yang tepat untuk denah kalian. Kalian bisa pilih di sini di bagian atas. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan dengan kebutuhan yang hanya kecil seperti ini ya, saya butuhnya bentuknya begini saja untuk view-nya. Nah, kemudian kita export as PNG. Nah, otomatis denahnya akan terunduh. Apabila kita lihat, maka hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk hasil denah ini, hasil downloadannya kalian kumpulkan sebagai tugas praktikum 1. Oke, sudah? Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sekian saja ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya dengan materi tentang pembuatan objek bangunan 3D. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.